Sudah, jalan. Oke. Semakin menarik Bapak. Iya. Gini, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bapak juga bisa menceritakan bagaimana Bapak bisa menganggap cara itu efektif. Ya. Dalam contoh kasus kenaikan kelas ini, Ya. yang kami lakukan, jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu sebelumnya, kami selalu akan mengingatkan kepada Bapak Ibu Guru tentang nilai, agar nilai segera bisa diselesaikan, agar segera dikomunikasikan dengan anak apabila ada nilai yang belum lengkap. Yang kedua, kepada wali kelas untuk bisa menyelesaikan nilai itu secara lengkap. Upayakan semaksimal mungkin lengkap kayak begitu. Nah, soal kaitannya dengan KKM, silahkan Bapak Ibu wali kelas untuk komunikasi dengan guru mapel. Tanyakan, identifikasi, kenapa anak ini kok belum memenuhi KKM. Kayak begitu. Setelah itu, nanti lewat pembantu pimpinan, ada wakil kepala sekolah dan kurikulum untuk mengidentifikasi. Kira-kira dari kelas, misalnya kelas 7A, yang bermasalah berapa orang? Dari jumlah sekian orang, putra berapa, putri berapa, yang bermasalah berapa orang, yang tidak bermasalah alias lolos tanpa ada pembahasan berapa orang. Nah, dari situ kemudian kami akan bisa menganalisis, oh kalau begitu perlu diambil sikap tertentu agar bisa terselesaikan permasalahannya sebelum dirapatkan, kayak demikian. Bukan berarti melupah nilai untuk jadi ini, enggak. Tapi kalau kayak begini nilainya kurang, solusinya harus bagaimana? Tetap harus kejar anak. Anak harus kejar, diarahkan agar bisa menyelesaikan tugasnya, misalnya demikian. Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahannya, tapi siswa juga tidak meremehkan kita. Itu kayak begitu. Itu langkah yang sejauh ini efektif. Efektif kayak begitu. Matur nuwun Bapak. Berikutnya, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, atau barangkali Bapak langsung menyelesaikan permasalahan di tempat? Prosedurnya bagaimana, Pak? Kalau terkait dengan kasus kenaikan kelas ini, kami secara ya katakan berkala itu, setiap kami melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu Guru, ya minimal 1 bulan, itu kami akan mengingatkan tentang nilai-nilai siswa yang belum tuntas, yang belum clear, kayak begitu. Ya sekaligus kami mengingatkan Bapak dan Ibu Guru, tidak hanya menuntut nilai saja, tetapi bagaimana kinerja Bapak dan Ibu Guru. Kayak begitu. Artinya kinerja itu bukan berarti Bapak Ibu Guru tidak bekerja, artinya ada tambahan pekerjaan. Siswa yang belum tuntas KBM-nya, wah Bapak Ibu Guru jemput bola lah. Misalnya kayak begitu. Oke. Apa lanjut tadi ya? Prosedurnya. Nah, untuk prosedur itu, jadi setelah kami sampaikan itu kepada Bapak Ibu Guru tentang kelengkapan nilai, nanti kami cek nilainya itu, daftar nilai siswa bagaimana, kayak demikian, dengan adanya laporan perangkat pembelajaran lewat kurikulum, kemudian masuk ke kami, kayak begitu. Jadi tahapannya demikian sampai akhir di penentuan kelulusan. Jadi kami ya 1 bulan sekali, kadang-kadang setengah bulan sekali. Kalau sudah mau mendekati tes ini, kami akan lebih efektif mengingatkan ke Bapak Ibu Guru, juga kepada siswa. Seperti saat ini, saya sekolah sedang membuat surat edaran kepada orang tua untuk mengingatkan tentang hari libur Idul Fitri, yang di dalamnya kami sisipkan, diingatkan bahwa kelas 9 nanti akan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang, tanggal 2 sampai dengan 9 Mei. Mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putri Bapak Ibu, sekalipun di saat liburan, untuk disempatkan belajar. Untuk kelas 7 dan 8-nya juga demikian, diberikan penguatan agar nanti di awal Juni pelaksanaan PAT dan SAT itu bisa sukses. Gitu.
Jadi ada jadwal nih Pak nggih tata kala Nggih. terutama untuk masalah nilai siswa. Nilai Nggih, siswa, nggih. nggih. Berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Bapak rasa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan dalam hal tanda petik tertentu, ngaten nggih. Walaupun kepala sekolah juga ngapunten bisa mengambil keputusan dah kayak gini saja, tapi bukan kayak begitu kalau saya, artinya tetap harus mengakomodir teman-teman. Ada wakil kepala sekolah, ada kurikulum, bahkan saat ini dengan kehadirannya CGP itu kami terbantukan karena dengan moto tergerak, bergerak dan menggerakkan, diharapkan mereka mampu menjadi mesin penggerak yang ada di SMP 1 Bumi Jawa. Semoga Bapak. Seperti panjenengan dan Bu Ais ini mesti harus bisa mewujudkan moto itu. Ngaten nggih. Jadi adalah teman-teman, ada kurikulum, ada wakil kepala sekolah, BK, nggih, OSIS, kemudian teman-teman wali kelas. Itu menjadi apa ya? Menginspirasi kami dalam pengambilan keputusan yang sudah demikian, sehingga dengan kolektif kolegial ini insya Allah keputusan itu akan menjadi nyaman, sekalipun mungkin ya bukan sebagai pemuas semua orang. Pastilah pengambilan keputusan itu pasti ada yang tidak puas, tapi nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalau secara titik akhir harus diambil keputusan, ya sudah konsekuensinya pasti ada yang puas, ada yang tidak puas. Tidak ada masalah. Tapi saya berharap kita sudah tanamkan pada teman-teman, kalau ini sudah menjadi keputusan, ya menjadi keputusan kolektif kolegial. Harapannya dengan kekompakan dan dorongan bantuan dari teman-teman CGP ini, kita bisa lebih maksimal lagi. Kayak begitu. Semakin menarik Bapak. Amin. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, nun sewu Bapak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan dilema etika? Oke. Tidak ada orang yang sempurna. Kita pasti butuh orang lain. Kesuksesan seseorang pasti ada campur tangan orang lain. Maka ajak teman-teman dan manusiakan manusialah, gampangannya kayak begitu. Insya Allah kita akan menjadi baik. Jadi kita tidak sempurna, teman-teman. Saya beranggapan teman-teman itu hebat, kayak begitu. Sehingga perlu diambil kehebatannya untuk sebuah keluarga, kayak gitu. Insya Allah mantap. Ya. Gitu. Luar biasa sekali. Tidak ada manusia yang sempurna. Kehadiran orang lain justru mungkin yang akan menyempurnakan kita, gitu Bapak. Jadi pesan Bapak, salah satu yang akan saya ingat selalu, manusiakanlah manusia. Maka tadi Bapak. Terima kasih Bapak untuk wawancara yang luar biasa ini. Ada banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, terkhusus untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sekiranya cukup sekian untuk wawancara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan Bapak. Terima kasih kembali. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat pula. Amin. Jangan lupa bahwa ada regulasi secara nasional ya, secara kenegaraan. Tapi tolong hati nurani juga tetap harus dipakai jadi pertimbangan. Di samping juga kita berlandaskan keimanan kita, religius kita. Sebab Bapak Ibu guru pun kalau disentuh secara agama insya Allah akan tersentuh hatinya. Demikian juga anak-anak. Sehingga jangan ansih ini, wah harus regulasi ini ya ini. Ya enggak, mesti harus ada pertimbangan lain. Saya yakin kalau teman-teman yang masih muda, gitu kan. Padahal nanti semakin tua nanti akan semakin banyak pertimbangan. Dan biasanya pertimbangan kemanusiaan dan moral ini yang ya psikis siswa ini yang akan lebih menginspirasi kita, menguatkan kita. Oke, semoga bermanfaat. Amin, sukses selalu. Matur, ajak teman-teman untuk menjadi CGP yang solid dan bisa memajukan sekolah kita. Amin, amin. Insya Allah Bapak matur nuwun.
Demikian tadi wawancara menarik saya bersama pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Sekali lagi semoga wawancara ini bermanfaat terutama bagi saya secara pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.